Kali ini, kita akan bahas sebuah kisah yang luar biasa tentang sebuah kota yang hancur, sebuah peringatan yang keras, dan seorang nabi yang berjuang sendirian. Ini adalah cerita tentang apa yang terjadi ketika suatu kaum memilih untuk, mengabaikan kebenaran. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan ya. Coba Anda bayangkan, ada sebuah tempat di mana rasa malu untuk berbuat salah itu udah hilang sama sekali. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Dan gimana kalau rasa malu itu bukan cuma hilang, tapi hal-hal yang menyimpang malah dianggap, normal, jadi standar baru gitu di masyarakat. Mengerikan ya. Dan puncaknya nih, ketika suara kebenaran yang datang untuk mengingatkan, justru dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, di panggung inilah kisah Nabi Lut dimulai. Oke, sekarang kita coba lihat lebih dekat ya. Seperti apa sih kondisi kaum Sodom, masyarakat tempat Nabi Lut diutus untuk menyampaikan pesannya. Nah, satu hal yang penting banget buat kita pahami, masalah kaum Sodom itu bukan soal kemiskinan atau kebodohan. Mereka juga bukan kaum yang terbelakang. Akar masalah mereka itu jauh lebih dalam dari itu, yaitu kerusakan total di fondasi moral mereka. Dan ini dia nih poin yang paling bahaya. Mereka itu bukan cuma melakukan penyimpangan, tapi mereka melakukannya terang-terangan, tanpa rasa bersalah, dan bahkan bangga loh sama perbuatan itu. Ini udah level kerusakan yang beda banget. Nah, di tengah-tengah semua kegelapan moral ini, muncullah suara Nabi Lut. Misinya sebenarnya sederhana tapi berat banget. Sebuah ajakan tulus untuk kembali ke jalan yang benar. Coba deh perhatikan, pendekatannya itu lembut banget kan? Beliau tidak memaksa, beliau bertanya. Beliau mencoba menyentuh sisa-sisa fitrah atau nurani yang mungkin ya masih ada. Mengajak mereka untuk merenung. Tapi, apa jawabannya? Bukan dialog, tapi ejekan dan ancaman pengusiran. Mereka memutarbalikkan fakta, seolah-olah menjaga kesucian itu adalah sebuah kejahatan. Aneh kan? Dan ini jadi cerminan sebuah fenomena sosial yang relevan sampai hari ini. Di lingkungan yang udah terbiasa dengan kesalahan, orang yang benar justru bisa kelihatan asing dan, aneh. Sekarang kita masuk ke malam yang jadi penentu segalanya. Sebuah malam yang menjadi titik balik dan menyegal nasib kota itu untuk selamanya. Ceritanya makin tegang nih, waktu ada tamu-tamu asing datang ke rumah Nabi Lut di malam hari. Tentu saja Nabi Lut menyambut mereka, tanpa sadar kalau mereka ini bukanlah manusia biasa. Gak butuh waktu lama, kabar soal tamu ini menyebar. Massa yang beringas langsung mengepung rumahnya. Dan Nabi Lut panik luar biasa, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kehormatan dan keselamatan tamu-tamunya. Dan pas Nabi Lut udah di puncak keputusasaannya, saat itulah momennya tiba. Para tamu mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya. Seketika, rasa takut itu berubah jadi kepastian ilahi. Kekuatan kini telah berpindah tangan. Perintahnya tuh jelas banget dan harus segera dilakuin. Pertama, tinggalkan kota sebelum fajar. Dan kedua, yang paling penting, jangan pernah menoleh ke belakang pada apa yang akan mereka tinggalkan. Dan begitu fajar mulai kelihatan di ufuk timur, perintah Tuhan yang mengerikan itu pun dilaksanakan. Proses kehancurannya itu, cepat dan total banget. Seluruh kota diangkat ke langit, lalu dibalikkan dan dijatuhkan kembali ke bumi. Sebuah peradaban yang sombong dengan dosanya lenyap dalam sekejap, menjadi bukti abadi dari peringatan yang mereka abaikan. Dan di tengah-tengah semua ini ada satu tragedi yang personal banget. Istri Nabi Lut sendiri ternyata binasa bersama kaumnya. Ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa keimanan dan keselamatan itu pilihan pribadi, yang bahkan ikatan keluarga pun tidak bisa menjaminnya. Jadi setelah semua cerita ini, apa sih pesan yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita lihat beberapa pelajaran pentingnya. Oke, jadi intinya ada 4 pelajaran penting nih. Pertama, kerusakan moral itu bisa meruntuhkan peradaban. Kedua, kebenaran itu tidak ditentukan oleh suara mayoritas. Ketiga, dosa yang dibanggakan itu adalah pintu menuju kehancuran. Dan yang terakhir, hidayah itu adalah pilihan pribadi, bukan warisan keluarga. Setiap orang berdiri sendiri di hadapan Tuhannya. Mereka itu ngerasa bebas, ngerasa aman. Mereka pikir apa yang mereka lakukan gak akan ada konsekuensinya, tapi keyakinan itu hancur lebur hanya dalam satu malam yang menentukan. Nah, kisah ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Kalau kita dikelilingi oleh hal-hal yang tidak benar, apakah kita punya kekuatan dan keberanian untuk tetap berpegang pada prinsip, meskipun itu artinya kita jadi berbeda? Coba renungkan.